Serius? Kalau Liverpool nggak ada alasan. Liverpool adalah ya gue melihat pesaing United sebenarnya bukan hanya Liverpool ya. Pesaing utama United adalah Arsenal menurut gue. City adalah City yang nggak perlu dianggap terlalu serius lah. Oke. Biarlah City bersaing dengan Liverpool yang katanya ada persaingan di sana kan. Oke. Halo guys, kembali di Komdak Komentator Dadakan. Yang satu komentator yang beneran, yang satu adalah komentator dadakan, yaitu fans dari Manchester United, sang raja penalti. Bodoh amat, yang penting menang, ya kan? Oke. Yes. Jadi kita akan membahas Manchester United kali ini bersama dengan Bro Adiani. Bro, apa kabar bro? Yes bro, baik selalu. Glory Man United. Selalu. Manchester United mau apapun yang terjadi, Manchester United. Ya. Ini acara-acara gue lu bebas mau ngomong tentang United bro. Bebas bro. Oke. Yes. Sip. Thank you Adiani ya udah mau di Tes Blue TV. Sama-sama bro. Berikutnya adalah Erlangga Putra Pratama. Ini dari United Indonesia. Oh yeah, United Indonesia, United Together. Asik. Slogannya gitu. Oleste dong. Oleste. Oke. Guys, ini seru banget ya kita ngomong Manchester United. Sudah banyak yang minta, Bang Tio bawa dong MU gitu. Ya, MU nanti aja, udah pasti juara, santai aja ngomongnya. Nah, Adiani, lu lihat bro mengenai United saat ini. Apakah ini slow start dari Ole ataukah biasa-biasa aja karena memang lagi pandemik seperti ini? Premier League tentunya dengan adanya pandemi menjadi liga dengan hasil-hasil akhir teraneh untuk saat ini, dan juga table yang ada saat ini adalah table yang semu menurut gue ya, karena belum menunjukkan form sebenarnya dari tim-tim seperti United, City, Arsenal. Mungkin hanya yang mengejutkan adalah Chelsea yang dapat tampil cukup apik walaupun juga ada beberapa kendala di sana, dan juga Tottenham Hotspur yang setelah kalah di awal mereka justru bisa menunjukkan performa yang sangat stabil. Selebihnya masih up and down, dan kita masih melihat tim-tim seperti Leicester, Southampton ada di posisi-posisi yang rancu yang tidak sebenarnya akan berakhir seperti itu gitu. Dan gue melihat juga Everton bukanlah di posisi yang tentunya akan menjadi finishing mereka di akhir musim. Jadi gue melihat United yang sekarang apabila bisa memperbaiki form home-nya akan berbicara di perebutan peringkat 3 dan 4 lah untuk kedepannya harusnya ya. Nah, ini lu ngomong home nih, gue menarik juga nih di di kandang kok kenapa kita susah menang ya? Kenapa menurut lo? Apakah kebetulan ataukah memang ada yang pas apa saja musim ini? Ada yang belum tepat di strateginya oleh Solskjaer. Melihat lawan-lawan yang tampil di United banyak tampil di Old Trafford ya, banyak mengedepankan low block yang sehingga membuat United sangat sulit untuk bisa membongkar pertahanan semacam ini ya. Dan kemudian juga adanya beberapa kesalahan yang terjadi di lini pertahanan yang di luar karakter sebenarnya dari United semenjak Project Restart. Ini juga membuat tentunya banyak kendala yang dihadapi United di laga-laga home, dan ini harus bisa cepat diselesaikan. Kemarin menghadapi The Baggies, West Brom juga sama sekali belum terlihat masalah ini bisa diatasi oleh United ya, karena juga ada penalti yang cukup kontroversial yang membuat United akhirnya menang dan mengakhiri rentetan hasil minor yang dicap di musim ini, yang menurut gua ini sama sekali berdampak begitu buruk terhadap start season United yang sebenarnya di away tampil gemilang. Oke, nanti kita akan membahas lagi Manchester United. Bodoh amat. Oke, kita akan ngomong ke UI. Indonesia. Bagaimana United Indonesia melihat pandemi saat ini? Bagaimana kegiatan? Sejauh mana kalian berkumpul dan bertemu dengan teman sesama pecinta United dalam masa pandemi ini? Oke, kalau di United sendiri, United Indonesia itu memang pas ketika pandemi itu memang banyak nobar pun berhenti, semuanya aktivitas berhenti. Tapi kita teman-teman dari chapter daerah pun mereka bikin semacam open donasi untuk teman-teman yang di daerah yang terdampak COVID-19 ini. Jadi masih tetap berjalan, cuma memang tetap aktivitas dibatasi segala macam gitu. Dan alhamdulillahnya
membership juga di di pandemi ini juga lumayan banyak karena kita juga upgrade gimmick-gimmick ketika membership daftar membership kita dapat tambahan gimmick atau ada tambahan merchandise lah dan mereka jadinya mungkin duitnya save money lah jadinya bisa ini ke membership gitu daftar membership gitu sih dan jadi, sekarang malah juga jualan ya pandemi malah kalian jualan ya malah jualan dan kita juga bantu UMKM teman-teman UMKM kita posting di akun United Indonesia di Instagram buat teman-teman siapa tahu ada yang mau bantu juga beli atau jual juga kita juga ada juga gitu. Oke, tapi gitu silaturahmi tetap jalan terus dengan berbagai tetap jalan cara. terus. Oke, terus pertanyaan seriusnya adalah sukses buat UI ya. Makin besar, makin cinta dengan United dan tentunya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman pecinta United ya. Pasti. Oke, salam hangat dari gua, salam kenal dari gua untuk kalian semua. Karena dulu gua kenalnya sama yang tua-tua itu yang di UI. Mudah-mudahan gak kenal lagi gua. R. Yap. Apa yang lo lihat dari tim United sekarang sebagai fans? Wow, kalau agak kaget juga ketika awal-awal musim kok sering kalah, tapi ada plusnya ketika main di Liga Champions. Ketika lawan PSG, lawan tim-tim besar, kenapa United selalu bisa menang? Tapi ketika lawan tim papan bawah atau tim kecil itu malah terseok-seok kayak waktu lawan Crystal Palace kita nggak menyangka bisa kalah gitu kan. Nah itu jadi tapi kalau saya pribadi masih tetap percaya sama Ole karena ya kita harus tetap selalu bersabar karena transisi ini kan butuh proses juga kan dan apalagi ketika kedatangan Bruno Fernandes waktu di awal tahun kemarin bisa merubah United tapi ternyata di awal musim ini tidak juga bisa merubahnya juga udah gitu ya itu balik lagi ke Pogba juga waktu itu ketika baru awal musim dia kena COVID dan mungkin bisa merubah gaya mainnya juga ketika setelah COVID sembuh dari COVID gitu. Nah, ke Adi, lu lihat tadi dibilang bahwa justru di Liga Champions DNA menang ini ada gitu, padahal timnya sama aja. Apa yang lo perbedaan menurut lo dari penampilan United di Champions Eropa sama di Premier League? Penampilan United di Eropa tentunya United di grup yang dikatakan grup maut ya sebenarnya menurut gue ini sama sekali tidak berdasar karena yang tergabung di grup itu sama sekali tidak memiliki pedigree pernah berjaya di Champions League ketimbang United gitu. Jadi siapapun lawan walaupun itu PSG sekalipun menurut gue nggak punya mentalitas yang ideal untuk menghadapi United di Champions League karena aura dari United pre kick off aja sudah membuat tentunya tim-tim ini sebenarnya ketar-ketir ya. Namun ada hasil mengecewakan di Istanbul menurut gue itu di luar karakter karena itu gue anggap sebagai sebuah kecelakaan. Tidak konsentrasi dalam laga itu. Selebihnya mungkin menurut gue untuk group stage tidak ada kendala berarti karena memang United yang di Champions League setup-nya berbeda. Kita tahu Ole memiliki game plan yang lebih baik ketimbang dia berlaga di Premier League dan ini terbukti ya. Pogba pun juga di Champions League adalah pemain yang berbeda karena game plan-nya jelas, pakem yang digunakan jelas, sedangkan di Premier League kadang-kadang plan-nya hanya A saja, kemudian ketika plan A ini tidak berjalan mulus, B, C, D-nya tidak disiapkan oleh Solskjaer dan bahkan hingga ke substitusi pun kerap kali hanya dilakukan di menit 60 ke atas dan ini tidak membuat perubahan yang cukup signifikan terhadap perbaikan yang harus dilakukan in game ya secara taktikal oleh Solskjaer. Makanya banyak yang mengatakan bahwa Ole secara strategi cukup miskin dan gue sedikit banyak setuju dengan itu ya. Tidak bisa selalu United bermain sesuai dengan gaya Ole, namun juga harus menyesuaikan dengan lawan-lawannya yang memang juga mempersiapkan diri mereka dengan baik, terutama ketika mereka bertandang ke Old Trafford gitu, Tio. Gue pengen tahu sih, lu setuju Ole stay atau Ole out sebetulnya? Ole out. Oke. Ole out. Ole bukanlah manajer yang ideal di saat ini buat United. Bahkan ketika dia ditunjuk pun, menurut gue dia bukanlah orang yang tepat untuk transisi caretaker. Oke. Cuman tugas di sini tidaklah mudah untuk Ole karena pengalamannya masih sangat minim dan begitu banyak hal-hal yang tentunya tidak ideal buat Ole Solskjaer untuk bisa berkembang menjadi manajer United. Dia bukanlah premier manager yang dibutuhkan oleh klub seperti Manchester United untuk saat ini ya, karena sudah terlalu lama puasa gelar di Premier League. Tentunya dibutuhkan manajer yang tahu apa yang akan dia lakukan dan juga tentunya ownership dan para
petinggi yang berada di atas Ole ini pun harus sebenarnya satu harmoni, dan ini tidak pernah terjadi di United semenjak Glazers mengambil alih ya, sehingga sangat sulit buat siapapun pelatihnya, apakah itu Van Gaal, apakah itu Jose Mourinho, untuk bisa memberikan semuanya buat United. Ya, gue pikir itu masih belum tercapai ya. Dan Ole adalah ya kalau bisa dibilang adalah yes man-nya Woodward lah. Jadi dia sangat-sangat aman apabila Glazers dan Woodward masih ada di United. Tentunya Ole cukup sulit untuk bisa digantikan saat ini ya. He's a legend, man. He is, but he's not the manager that we need. Kalau masalah legenda tidak bisa dipungkiri. Tapi kelegendaan Ole ini pun dimanfaatkan oleh Woodward dan Glazers untuk menjadi tameng. Oke, terus pilihan lo siapa sebetulnya? Kalau bukan Ole, siapa yang pantas mendapat United dengan keadaan seperti ini? Kalau untuk memenangkan title, tentunya pedigree yang dibutuhkan United adalah Max Allegri. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, gue melihat Pochettino menjadi pelatih yang lebih ideal untuk United ya, karena konsep dari Pochettino semenjak dulu adalah memajukan akademi, menaikkan para pemain akademi menuju tim utama, dan untuk long run-nya tentunya ini menjadi DNA yang ideal bagi tim seperti United. Dan tidak jauh berbeda dengan apa yang coba ditawarkan oleh Sir Alex ketika dia pun menjadi manajer United juga. Menarik nih Adi Yani bilang Ole out. Ole out. Lu R gimana R menurut lo? Ole out, Ole stay? Ole stay. In Ole we trust. Ole satu will. Ole satu will. Terus apa alasan lu percaya sama Ole? Ya karena pertama dia masih mempercayakan pemain muda seperti kayak Mason Greenwood, itu masih dia menggunakan pemain-pemain akademi lah. Jadi masih ada regenerasi. Terus mungkin cukup tepat juga merekrut Edinson Cavani untuk sebagai suksesor si Mason Greenwood atau Rashford, biar bisa lebih belajar lagi, biar lebih tajam lagi lah di depan serang MU. Gitu sih. Oke, lo percaya Ole akan berikan Liga Champions Eropa atau juara musim ini? Atau juara Liga doang nih? Juara Liga Inggris atau FA Cup? Mungkin kalau di Champions mungkin bisa sampai semifinal, tapi kalau untuk IPL kayak di 4 besar lah masih bisa. Kalau Liga FA Cup mungkin bisa juga. Paling ya realistis aja lah FA Cup sih. Lu rela Liverpool juara lagi? Oh enggak sih. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kayak lebih rela lagi Spurs, kalau nggak City nggak masalah lah. City nggak masalah lah. Masih jauh. Tapi kalau Liverpool enggak deh. Iya. Ini menarik nih. Adi bilang Ole out. R bilang Ole stay. Tapi ketika gue bilang kalian rela Liverpool juara, oh enggak. Cepet banget jawabannya. Kenapa? Kalau menurut gue nih, gue lihat Liverpool kasnya gede banget juara di. Kenapa lo bilang enggak? Liverpool chance untuk mempertahankan gelar juara sangat terbuka, namun dengan tidak membeli center back mengulangi kesalahan City di musim lalu ketika mereka pun gagal juara ya. Dan gue melihat kendala ini akan terasa nanti di 3 pertandingan ke depan bagi Liverpool yang memang banyak kehilangan pemain di lini pertahanan gitu. Apabila tidak diperbaiki di bulan Januari pun menurut gue ini akan menjadi kendala yang cukup signifikan buat Liverpool untuk mempertahankan gelar. Gue justru menyangka bahwa Liverpool akan turun ke peringkat 3 dan 4 bersaing dengan United di sana. Dan di atas ya tentu saja City dan Chelsea ya yang masih istimewa mungkin hingga akhir musim nanti. City baru kalah kemarin, bro. Lu masih jago City. City dan Chelsea, gue masih melihat mereka berada di atas untuk segi roster yang dimiliki, kedalaman squad. Dan City yang sekarang tentunya di Januari mereka akan membeli lagi seorang pemain depan kayaknya untuk bisa menambal ketumpulan yang terjadi ya. Pep tinggal menemukan balance saja sih. Dia sudah mulai memperbaiki pertahanan, ada Ruben Dias di sana dan mulai benar-benar memperkuat lini pertahanan mereka, tidak seperti di musim lalu yang begitu bobrok. Dan kendalanya sekarang adalah lini depan di mana Kun Aguero dan juga Gabriel Jesus belum bisa mempertunjukkan kebolehan mereka di Premier League gitu. Dan gue melihat ini bisa diantisipasi oleh City nanti di window Januari. Dan Chelsea tentunya adalah Chelsea ya dengan pemain yang mereka beli begitu efektif. Dan ini gue melihat ada sebuah hal yang patut membuat kita iri gitu sebagai pendukung United adalah ketika di transfer window plan dari Chelsea sangat jelas. Dari 1 hingga mungkin 10 pemain ada
begitu banyak yang bisa mereka dapatkan target mereka gitu kan, sedangkan Ole katanya ada 9 dan tidak satu pun yang mampu didapatkan oleh para petinggi United untuk bisa memperkuat skuadnya, dan ini sebuah kendala sejak awal musim di mana begitu lama Jadon pun coba didapatkan namun tidak membuahkan hasil, kemudian juga beberapa target lagi tidak masuk di sana hingga menjadi pilihan ketiga dan keempat yang masuk di roster United gitu kan, TLS kah ataupun Edinson Cavani kah. Sangat-sangat miris gue melihatnya. Woodward sangat mengecewakan lagi-lagi, dan ya untuk memperbaiki United, apabila United ingin juara, Woodward has to go. Tapi kan apabila Glazer tetap ownernya, ini sulit gitu kan, karena ketika lo duduk bersama Michael Zorc misalnya untuk membicarakan transfer, yang duduk adalah lawyer dan juga bankir-bankir serta karyawan kantor, tentunya klub-klub seperti Dortmund ini tidak akan berniat untuk memperpanjang lagi gitu kan pembicaraan dengan United, dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan buat United ke depannya. Oke, sebelum kita bicara transfer, gue nanya dulu ke R, siapa pesaing yang menurut lo akan menjadi kandidat juara? Kalau tadi Adi kan bilangnya bahwa City dengan Chelsea. Yap. Mungkin Spurs sama Chelsea. Itu yang lagi Spurs. Mungkin bisa jadi tim kejutan juga seperti waktu itu Leicester City juga. Ya mungkin di awal-awal musim atau mungkin nanti di apa namanya di musim musim dingin pasti jadwal makin padat. Bisa juga dia turun juga ke bawah. Tapi ya kalau sampai sejauh ini saingannya Spurs sama Chelsea. Itu. Oke. Chelsea satu klub yang kalian sebutkan sama ya, berarti memang termasuk kandidat. Tapi gue selalu percaya bahwa Mourinho selalu memberikan gelar dimanapun dia berada. Tapi nggak buat tahun ini kali di Liga Inggris. Mungkin di Liga Eropa atau Liga Champions bisa, menurut gue ya. Oke, balik ke transfer. Nah, gue sedih banget ya. Grealish nggak bisa diambil. Kemudian Jadon Sancho diambil. Menurut lo siapa yang paling cocok untuk kebutuhan United saat ini? Dari dua nama tidak dua-duanya sih menurut gue. Tidak dua-duanya? Enggak, dua-duanya. Siapa yang menurut lo cocok dalam skema atau plan dari transfer ini? Center back ya yang terutama harus diambil United, itu menjadi satu keutamaan, karena memang yang kita saksikan dari Harry Maguire adalah seorang pemain yang sebenarnya membutuhkan waktu setelah dia mendapatkan kasus di Yunani untuk setidaknya diberikan satu pertandingan main, kemudian dia istirahat, ada rentan istirahat yang jelas gitu antara satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Gue melihat mentally dia belum terlalu oke ya untuk bisa menjadi Harry Maguire lagi yang di musim lalu misalnya berduet dengan Lindelof cukup baik sebenarnya, namun di beberapa kesempatan hal-hal kecil yang menjadi kesalahan elementer membuat United banyak mendapatkan kendala di pertahanan. Namun dari international break kemarin sudah mulai ada perbaikan dan hal yang begitu banyak positif dari Harry Maguire, dan diharapkan ini bisa tetap konsisten ya. Namun gue melihat dia masih membutuhkan, gue melihat ke depannya kalau Ole tetap menjadi manajer dan ada Woodward di sana, Harry Maguire tidak tersentuh untuk di bangku cadangkan gitu kan. Jadi yang dilihat adalah siapa yang menjadi partner ideal bagi Harry Maguire, dan gue melihat Upamecano bisa menjadi opsi di sana di center back, Rafa Varane juga, namun tentunya Rafa dan Harry Maguire bukanlah kombinasi ideal dari segi kecepatan gitu kan, tapi Rafa dari segi intelijensia sepak bola adalah salah satu pemain bertahan terbaik di dunia saat ini gitu kan. Gue melihat yang menjadi hal paling terpenting apabila United ingin memperbaiki performanya adalah mencari center back yang tangguh, yang menjadi duet dari Harry Maguire. Walaupun gue melihat sebenarnya Tuanzebe adalah pemain yang harusnya dipercaya oleh Solskjaer untuk menjadi starter di jantung pertahanan United ketimbang Lindelof dan juga Maguire. Dan semenjak di Parc des Princes, Tuanzebe seakan menghilang. Padahal menurut gue dia harusnya tidak tersentuh di squad United saat ini dengan performa dan juga apa yang dimiliki kemampuan dia di lapangan. Iya, makanya kenapa gue bilang Ole stay, karena dia tahu Woodward itu nggak punya keputusan yang jelas gitu. Beli pemain ini gagal, makanya dia pakai pemain muda. Makanya gue pilih Ole stay kalau gue. Oke. Bener nggak, R? Ya, betul. Nah itu pemain mudanya itu yang apa namanya bisa direkomendasikan oleh Ole. Jadi kayak Tenden Mengi ya, yang pemain muda itu. Itu Mengi. Tenden Mengi itu juga prospek yang bagus untuk United di center back. Dan justru kendala Ole adalah dari segi taktikal ya, di mana seperti misalnya dia menutupi kelemahan Harry Maguire dengan terus memainkan dua double defensive midfielder yang menurut gue ini menghilangi ketajaman United untuk
di sepertiga akhir lapangan dan juga membiarkan Pogba untuk di-unlock kemampuannya. Apabila lu memasang 2 DM seperti McTominay, Fred ataupun Fred dengan Matic, tentunya ini membuat sebenarnya pertahanan menjadi lebih aman karena Maguire tertutupi kelemahannya. Namun ke depan ini mengurangi daya dobrak dari United dan ini membuat tentunya Fernandes menjadi orang yang selalu diandalkan walaupun memang dia apik dalam bermain dan bisa menjadi kreator yang ideal, namun tentunya dia membutuhkan backup di sana ya. Nah, terus kalau dari sisi yang sudah ada saat ini, kita bicara mengenai Manchester United dan juga banyak banget gue sampai capek dengernya atau lihat orang bilang voucher penalti. Lo dari pendukung United Indonesia seperti apa menanggapi Manchester United dan juga voucher penalti? Kalau biasanya di grup WhatsApp biasanya kalau udah penalti, waduh gosok voucher nih. Udah mulai gosok voucher. Tapi memang padahal sekarang voucher udah gak ada digosok ya. Beli di itu udah bisa kan. Iya, kirim pulsa. Ya memang sebenarnya wajar karena memang itu sebuah pelanggaran yang memang harus diganjar oleh penalti gitu. Dan ya selalu diuntungkan sebenarnya United ini. Nggak tahu kenapa mungkin kasihan juga mungkin kalau sama MU. Wah ini susah nih menangnya, udah dikasih penalti aja. Mungkin itu ya. Tapi juga Mike Dean pernah ngasih penalti loh di Old Trafford. Oh iya. Jangan salah loh. Iya. Wasitnya Manchester United ngasih penalti di Old Trafford. Iya. Kayak kemarin itu juga yang Bruno Fernandes yang pelanggaran juga, tapi sebenarnya itu memang bukan pelanggaran sih, itu masih dimaafkan lah. Kalau yang kemarin itu kalau misalnya jadi penalti, wah itu nggak tahu lagi deh itu kayaknya udah langsung matiin TV deh itu. Ketinggalan soalnya kan ketinggalan dulu. Iya. Tapi biasanya kalau United kalau udah ketinggalan itu baru nyerangnya malah jor-joran. Iya, itu dia. Nggak tahu kenapa itu dari dulu seperti itu. Oke, dari kacamata Adia nih mengenai Manchester United dan juga voucher penalti. Kalau kita bicara tentang VAR ini akan panjang dan gue bukanlah pendukung dari VAR ya. Gue berharap itu dihentikan. Benar. Ya, lelucon yang bisa kalau gue melihat sangat bias untuk klub-klub besar. Para wasit VAR ini karena keputusannya bahkan semalam pun ada yang konyol adalah bola yang hanya 1/milimeter tidak melewati garis gawang yang menurut gue sebenarnya itu melewati garis gawang di match Liverpool misalnya gitu kan, dan kemudian juga bukan clear and obvious mistake dari wasit sehingga VAR memanggil wasit semalam dalam laga United menghadapi West Brom sehingga keputusan pun dirubah. Ini menurut gue menjadi hal yang terus berulang ya, kendala-kendala seperti ini, dan VAR sebenarnya ada di sana bukan untuk merubah keputusan final seperti jari yang offside, kemudian misalnya kuku ataupun siku ataupun hanya sebagian kecil dari kaki yang sepatu yang offside gitu ya, bukan seperti itu. Namun ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang menurut gue justru membuat para penikmat sepak bola menjadi bingung, dan gue juga jujur sekarang gue nggak tahu handball rules itu seperti apa karena Matip pun handball semalam juga tidak gitu kan. Ini membuat tentunya sangat mengkhawatirkan keadaan sepak bola apabila seperti ini gitu, dengan stadion kosong banyak hal yang bisa dipermainkan termasuk VAR ini gitu. Ya, setuju banget. Gue ngobrol dengan beberapa wasit di Indonesia juga mengenai VAR, mereka juga ini sebenarnya keputusannya wasit. Keputusan wasit. Jadi rancu betul kata lo. Ketika wasit di lapangan bilang penalti, orang-orang bilang enggak. Itu merubah keputusan, itu yang jelek banget dalam sepak bola. Yeah. Nah, balik ke Manchester United, apakah lo lihat United diuntungkan dengan VAR dan juga keputusan wasit sejauh ini? Gue nggak melihat itu sebagai suatu hal yang signifikan benar-benar diuntungkan karena beberapa klub pun juga mendapatkan keputusan yang sama gitu kan. Gue melihatnya mungkin memang dengan banyaknya jumlah yang diberikan ke United ini sebuah hal yang cukup unik juga, dan beberapa call menurut gue justru ya memang tepat gitu kan. Namun gue kurang setuju dengan tadi malam sih dengan adanya pelanggaran yang diubah. Sebenarnya penalti West Brom menurut gue itu penalti karena penalti ya. Dari pemain West Brom tuh terkena walaupun bola juga tersentuh oleh Bruno Fernandes gitu kan. Tidak ada follow through di sana. Dan ini bukanlah sebuah clear and obvious mistake dari sang wasit menurut gue ya, sehingga dia harus dipanggil ke monitor oleh VAR. Ini membuat tentunya wasit pun jadi berpikir ulang untuk merubah keputusannya yang sudah sebenarnya tepat menurut gue. Oke. Kita ke tentang Paul Pogba. Apa yang lo pikirkan ketika dengar Paul Pogba,
Paul Pogba. Sebenarnya waktu itu sempat senang ya Pogba bisa balik lagi. Waktu itu tandemnya juga Ibrahimovic. Gua enggak. Sir Alex buang dia ke Juve udah bener banget itu. Ya, setuju gue. Nah, oke lah. Karena di Juventus kan memang sudah membaik kan performnya. Terus balik ke MU mungkin bisa membantu United juga. Tapi ternyata ternyata masih biasa-biasa juga gitu. Dan akhirnya Bruno masuk. Mungkin bisa membantu nih. Tapi ternyata juga biasa-biasa juga. Apalagi ya setelah COVID ini, setelah dia sembuh dari COVID malah makin parah sih. Harusnya sih dia kan isunya juga katanya tukar guling sama Cristiano Ronaldo di Juventus. Tapi nggak tahu deh itu. Itu kan media kan. Itu sih kalau. Tapi kayaknya harus musim depan harusnya Pogba dijual sih. Kalau gitu. Sama Delih mungkin oke, sama Delih boleh lah. Boleh. Kerguling sama Delih oke lah. Itu kebutuhan United. Kebutuhan United adalah satu back. Nah, gue pengen tahu dari Adiani ini pasti ini Pogba out kalau dia pasti. Pogba gimana bro? Pogba bro. Gue menyambung apa yang lo bilang tadi, Tio. Ferguson tidak menggunakan jasa Pogba ada sebabnya, dan itu jelas dari segi karakter dan juga dari segi mental, dan juga membuat tentunya lingkungan tim ini menjadi kurang ideal mungkin di saat itu ya. Reaksi yang dia berikan ketika tentunya Rafael dan Fabio lebih dipercaya untuk masuk di lini tengah ketimbang Paul Pogba kala itu bukanlah reaksi dari pemain yang memiliki mentalitas elite player, namun di Prancis dia memang menjadi juara dunia, dan tentunya di Juventus juga berbagai titel dia raih, namun dengan gaya permainan yang berbeda juga dari liganya gitu kan, tidak hanya dari formasi dan juga strategi dari Juventus. Gue melihat di Serie A dia bisa menjadi bintang karena di sebelahnya ada pemain veteran seperti Pirlo yang tentunya dia segani ya. Dari segi tempo pun di Serie A lebih lambat sehingga dia bisa mendapatkan waktu untuk memegang bola dan melihat passing yang bisa dia berikan. Dan juga gue melihat ini di Premier League sulit ya buat Paul Pogba untuk bisa secara konsisten menunjukkan performa terbaiknya. Dan gue justru berpendapat bahwa Pogba adalah sebenarnya luxury player bagi United ya, seorang pemain yang memiliki talenta luar biasa, memiliki juga kemampuan sebenarnya apabila di harinya adalah pemain yang tidak bisa dijaga oleh tim-tim lain dan pemain lain gitu. Namun sebagai pemain merubah alur pertandingan apabila United tertinggal dalam keadaan terjepit bukanlah Paul Pogba. Jadi untuk merubah sebuah pertandingan menjadi lebih baik, menjadi keunggulan buat United, Paul Pogba bukan orangnya. Namun apabila United dalam keadaan yang baik, di tengah banyak pemain-pemain yang bisa menjadi komplement buat Paul Pogba, dan gue bilang tadi ya, Paul Pogba untuk di-unleash harus tentunya di sepertiga akhir, bukan bermain deep, bukan bermain mendekati center back, bukan menjemput bola, namun di sepertiga akhir di inside left sebenarnya ideal, namun ini belum bisa di-unlock sama sekali oleh Solskjaer, walaupun juga Ole adalah pelatihnya dari tim junior juga kan. Iya. Menurut lo lebih baik tanpa Pogba atau dengan Pogba kalau United ingin lebih bagus dari sekarang? Harusnya tanpa, namun dengan melihat para petinggi United saat ini ya Pogba akan tetap stay, walaupun misalnya Pochettino masuk menggantikan Ole, Pogba akan tetap ada di sana mungkin menurut gue sih. Iya, setuju. Karena gue lihat sisi bisnis Pogba yang diambil sebetulnya, bukan sisi dia bermain di lapangan pertandingan ya. Iya, men itu apa namanya jersey dan apparel langsung naik tuh dengan adanya dia. Terus dia juga juara dunia kan. Nah, bagi lo lihat kehadiran Bruno Fernandes sejauh mana pemain ini memberikan karakter jadi bintang baru di United kan sudah lama banget tidak ada pemain seperti ini di United. Iya, waktu pas harusnya musim awal 2019 United bisa dapetin Bruno Fernandes bukan di bulan Januari itu, harusnya lebih awal. Makanya jadi pas ketika Bruno Fernandes masuk, ya itu semua seperti merubah aja. Jadi United itu beda aja gaya serangnya gitu kan. Dan ya dari sisi fans juga banyak di tempat-tempat nobar juga banyak yang datang nobar karena memang mau lihat Bruno Fernandes dan pengen lihat MU menang gitu. Tapi lama-lama kesini-sini jadi semakin jadi balik lagi ke United yang itu. Jadi kayak balik lagi ke United yang dulu lagi gitu. Mungkin ya faktor Pogba juga sih, tandemnya juga. Tapi kalau sejauh ini ya Bruno Fernandes sangat bagus sih. Rekrutan yang cukup bagus juga. Oke. Gitu.
Dari lo, seberapa pentingnya Bruno Fernandes di mata Adia nih? Sangat penting ya, karena gue melihat tanpa Bruno Fernandes, United tidak akan ada di posisi musim lalu misalnya finish di peringkat ketiga, dan kemudian juga di musim ini mulai membaik penampilannya. Gue melihat peran dia begitu vital, terkadang bahkan United sangat terlalu mengandalkan Bruno Fernandes, dan gue melihat ini masih menjadi tanda tanya sebenarnya siapa duet yang paling ideal untuk mendampingi Fernandes di lini tengah United ya, karena melihat Pogba bukanlah yang ideal di sana. Mata menjadi pemain yang juga seolah hidup kembali ya ketika dia dipercaya masuk ke tim United. Namun gue melihat Van de Beek, untuk apa dia dibeli apabila tidak menjadi komplement dari Bruno Fernandes? Pemain serba bisa box to box yang begitu fenomenal, underused, dan juga seolah tidak memiliki kepercayaan dari Ole Solskjaer. Ada yang salah di sana, dan gue berharap ini segera diperbaiki, entah itu mungkin dari individu Van de Beek ataupun Ole, karena gue melihat Van de Beek adalah pemain yang bisa di long run-nya membantu United berbicara banyak di Champions League dan juga di Liga ya, untuk terus naik di papan klasemen. Yang penting kita sekarang berada di atas City, itu aja. Oke. Oke. Tapi tetap di papan tengah. Ya. Masih di papan sudah tengah. Ada muncul di layar. Di layar. Kalau di screenshot tuh masih ada. Nah, itu dia. Terus bagaimana dengan Martial? Apakah lo masih percaya pada Martial, ataukah sudah waktunya tempat itu ditempati oleh Edinson Cavani? Oke. Mungkin ini kalau misalnya si Martial ini mungkin di babak pertama memang tidak ditugaskan oleh untuk tidak banyak bergerak, dan dia akan bergerak di babak kedua untuk ya mungkin di babak pertama membuat back sudah masih fresh, jadi masih bisa cover si Martial, tapi nanti di babak kedua ketika back lawan sudah mulai stamina sudah habis, nah biasanya Martial yang mulai bergerak. Kelihatan juga di babak pertama dia sosolat, dan babak keduanya baru tuh dia baru mulai muncul lah ininya dia dribble-dribblenya dia. Tapi kadang kayak kemarin aja itu banyak banget peluangnya dia, cuma aduh sayang banget gitu. Dan ya harusnya sih Cavani bisa dikasih kesempatan untuk sebagai starting line up sih. Atau Ighalo sekalian ya, Ighalo sekalian. Oh iya, Ighalo juga. Itu kemana dulu sebenarnya lumayan juga. Ya untuk 15-10 menit terakhir Ighalo boleh. Oke, lumayan. Nah, Adi seperti apa nih kalau melihat Martial ini, banyak yang bilang Martial sudah kok kayak jadi ketularan Pogba, malas lari, udah nggak fighting spirit, udah nggak ada. Anto Martial adalah pemain yang digunakan oleh bukan di posisi idealnya, dia dimanfaatkan sebagai center forward nomor 9, yang padahal ini adalah kembali bukan keunggulan dari Martial. Sebenarnya pemain yang bergerak dari flank dan begitu mematikan dalam take on ya. Namun gue melihat ada hal yang bisa oleh keluarkan dari kemampuan Martial yang lebih adalah yang lo bilang tadi ya, kemampuan Martial bergerak tanpa bola ini membuat pertahanan lawan pun terkadang menjadi tertipu dengan gerakan dari Martial, membuka ruang bagi Marcus Rashford yang masuk dari sisi sayap ya untuk bisa mengacaukan pertahanan lawan, dan juga Mason juga dari sisi kanan bisa lebih terlibat dalam tekanan United. Dan ini sebenarnya sebuah langkah yang ideal, namun gue selalu mengatakan United juga perlu seorang nomor 9. Semenjak pramusim kemarin sebenarnya gue mengharapkan adanya striker selain Cavani yang masuk ya, yang tentunya untuk jangka panjang, dan gue melihat Harry Kane adalah striker yang ideal di sana sebenarnya buat United di masa long run nanti. Dan ini gue sih berharap Harry Kane di musim depan bisa bergabung dengan United ya. Kalau Spurs nggak dapat gelar tahun ini, gue yakin dia pindah. Itu pasti akan terjadi lambat laun. Tapi asal pelatihnya Pochettino. Hah? Oh iya. Itu mengarahnya kan. Oke. Oleh. By the way, gue pengen tahu dong starting 11 favorit lu siapa di United saat ini? Saat ini, gue melihat ya sekarang untuk bek kanan Aaron Wan-Bissaka nggak tergantikan. Kiper dong, kiper. Penjaga gawang kiper apa depan? De Gea. Di wingback kanan Aaron Wan-Bissaka, kemudian di wingback kiri Shaw. Untuk center back gue lebih ideal pakai 3 pemain center back ya. Di situ ada Tuan Zebe, kemudian Harry Maguire,
Dan Luke Shaw. Oh, si Lindelof nggak lu pakai? Lindelof ya karena Maguire tidak tergantikan, jadi dia pasti kan ada di situ kan. Padahal kalau menurut gue Lindelof juga dengan Tuan CB adalah balance yang lebih ideal ketimbang Maguire gitu. Untuk di tengah, Fred adalah pemain yang istimewa buat gue dari work rate-nya, dan juga kalau dia bisa merefine passing-nya, dia akan menjadi pemain yang lebih baik ya ketimbang sekarang. Walaupun sekarang juga sudah luar biasa menurut gue. Bruno Fernandes tentunya juga di sana menjadi pemain yang tidak tergantikan. Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood. Oke. Kenceng banget tuh tim. Kalau dari R siapa? Gue pengen compare dengan. Oke, kalau untuk kiper David De Gea. Kenapa nggak Dan Henderson? Why? Masih percaya kayak kemarin juga save juga masih dibutuhkan juga untuk United. Wingback kanannya ya Aaron Wan-Bissaka juga masih tak tergantikan. Untuk center back ya Harry Maguire, Lindelof juga oke, masih oke. Kalau di kiri Alex Telles, terus kalau untuk di tengah itu Donny van de Beek, Bruno Fernandes sama Fred, depannya ya Rashford, Martial sama Mason. Ya, ini mirip-mirip dan sebetulnya itu yang harus dipasang ya. Tapi kan pelatih lebih tahu situasi ini. Nah, Cristiano Ronaldo penting nggak si pemain robot ini kembali ke Old Trafford? Adiani? Enggak. Secara teknis enggak, tapi secara bisnis oke loh. Oh enggak, secara akal juga enggak masuk akal. Karena itu seperti apa yang dialami oleh Juventus sekarang. Dengan umurnya yang sudah tidak muda lagi, dengan gaji yang begitu fenomenal. Ini secara bisnis tidak masuk akal. Secara ekonomikal sama sekali tidak masuk akal. Seperti yang gue katakan juga bahwa Juventus mengambil Ronaldo untuk long run-nya mereka akan menjadi kesulitan, dan sekarang terbukti kan dengan adanya pandemik yang tidak terduga ini membuat mereka kesulitan untuk bisa membayar wages dari Cristiano Ronaldo. Dan dari segi taktikal juga kembali kita harus mengaca pada Sir Alex kembali ya, karena Sir Alex di penghujung karir Ronaldo di United juga sudah terheran-heran dengan Ronaldo yang tidak bisa masuk ke dalam pakem United yang ideal, karena dia pun akhirnya ditaruh di striker gitu kan. Memang dia bisa memberikan masih begitu banyak mungkin masukan yang positif bagi United, namun menurut gue bukan saatnya lagi. Buku Ronaldo sudah ditutup dengan rapat di eranya dahulu, dan beberapa titel sudah dia berikan, itu sudah cukup ya. Dari segi taktikal sama sekali gue nggak make sense untuk Ronaldo untuk ada di tim yang diasuh oleh Solskjaer, dan juga untuk Ole juga bukanlah pemain yang patut diburu lah. Iya sih, emang kalau sepak bola itu seperti halnya hati ya. Kalau udah jadi mantan ya udah jangan dibuka lagi pintu buat mantan. Bahaya, dan juga tentunya sudah tidak bisa lebih baik. Belum tentu lebih baik. Oke. Yeah. R, lu masih mimpi Ronaldo balik lagi, atau lu seperti Adian nih hanya udah menutup buku yang lama? Sudah pernah indah dulu. Kayaknya sih nggak akan mungkin balik lagi ke United. Ya itu benar kata Bung Adian nih. Kayaknya Ole juga tidak akan membeli Ronaldo, dan karena memang untuk apa juga untuk balik lagi ke United gitu kan. Kayaknya dan itu tidak akan mungkin balik ke United. Mungkin dia akan pindah ke MLS atau ke PSG. Ya, PSG akan ya itu. Ya mungkin menurut gue kayak MLS kali ya, ikut Beckham ya sana ya. Ya. Itu akan lebih cocok untuk cari hal di lain sepak bola. Ya kan iyalah bisnisnya kencang banget. So kalau Adia nih, lu ditelepon sama Ole, disuruh milih 2 pemain dari City 1, dari Liverpool 1, lu wow. Dari City 1, dari Liverpool 1. Aha. Untuk masuk United. Oke, dari City Laporte. Oke. Apa? Dari City apa? Dari City Laporte. Dari Laporte. Amerik Laporte, center back. Dari Liverpool, gue ambil Sadio Mane. Kenapa alasannya?
Laporte, center back yang tenang, center back yang unggul di udara, pandai membaca bola, dan juga tentunya dia adalah center back yang menurut gue mengherankan sekali kenapa Prancis tidak pernah memanggilnya hingga saat ini, karena dia adalah yang paling lengkap menurut gue ya di Eropa saat ini gitu. Dan untuk Mane, sangat influential, pemain top 3 terbaik dunia di 3 musim terakhir, dan bisa merubah pertandingan, game changer, dan juga kemampuannya on the ball, off the ball begitu luar biasa. Sayangnya waktu dari Southampton dia tidak jadi ke United, last minute justru memilih Liverpool, dan ini membuat tentunya sangat disayangkan pemain sekelas Sadio Mane lepas dari genggaman United, dan ini bukanlah hal yang baru gitu. Jadi kalau itu 2 pemain ditarik, 2 pemain United yang lu lepas siapa? Harry Maguire lepas. Hah? Oke. Pogba lepas. Oke, jadi Pogba sama Maguire keluar, masuk Mane dengan Laporte. Oke. Gimana R? Pendapat lu R? City sama Liverpool nih. Kalau City, Riyad Mahrez sih. Dia kalau Riyad Mahrez itu bagus untuk ya crossingnya itu bagus, terus cukup bisa membantu serangan juga. Karena dia juga visioner juga kan. Cuma nggak tahu kalau di City dia dimainin atau nggak pernah lihat nonton City main sih. Cuma itu cukup bagus juga Riyad Mahrez. Kalau untuk Liverpool mungkin Diego Jota sih. Ngeselin banget ya, nggak pernah nonton City main juga. Oke, dengan masuknya itu dia juga bagus juga. Jota dan Mahrez, siapa yang harus lo lepas dari United? Martial sama Pogba. Iya. Oke, emang Martial pas juga. Alright, terus sebelum ini gue pengen nanya ke kalian, menurut kalian siapa sebetulnya pemain yang flop musim ini, atau pemain yang pantas untuk dilepas sebetulnya oleh di musim ini? Tidak berguna lah, mahal-mahalin gaji doang. Siapa, Di? Gue masih sama Pogba ya. Cuma satu doang nih. Hah? Cuma satu yang doang harus dilepas. Ya, yang paling utama adalah Paul Pogba, kemudian Harry Maguire. Oke. Harry Maguire, oke. Kasian banget nih pemain ini ya. Bagus sebenarnya. Cuman harus diistirahatkan dulu sebenarnya. Ini di timnas bagus loh dia. Gue bingung loh. Mulai membaik di timnas ya di international break. Dan juga di United, gue berharap sih performanya akan ya setidaknya hampir sama dengan musim lalu, sudah oke sebenarnya. Namun kembali dengan bandrol transfer juga gaji seperti itu, Harry Maguire, mantan pemain Hull City, mantan pemain Leicester, tentunya bukan menjadi pilihan utama menjadi center back utama di United ya. Ya, dia harus belajar dari Van Dijk ya. Van Dijk dicaci maki, harganya mahal, tapi dia step up gitu. Bisa bagus. Dan harusnya dia bisa, dia tekanannya tinggi banget nih. Memang supporter Manchester United paling banyak di dunia ya. Yes, betul. Tekanannya tinggi banget. Buat R, siapa pemain yang pengen lu sebagai fans? Namanya juga berandai-andai. Kalau gue bebas mau ngomong apa aja. Oke. Paul Pogba itu udah pasti. Paul Pogba itu sebenarnya udah nggak guna gitu. Di United tuh cuma buat apa ya, nggak jelas lah. Masuk di babak kedua tuh jadi starting line up tidak ada perubahan juga. Ya itu sebenarnya yang paling tepat udah Paul Pogba aja sih. Kalau yang lain masih bisa diperbaiki lah. Awalnya sebenarnya harusnya Fred, tapi ternyata malah semakin bagus Fred gitu. Ya. Setuju, gue pemain paling improve ya. Paling improve itu dia. Musim ini. Kayaknya dia cinta banget sama United. Makanya dia bisa improve. Harusnya sih Ander Herrera juga harusnya bagus juga. Cuma ya nggak tahu manajemen yang nggak harus melepas si Ander Herrera. Oke. Kalau lu dari dulu suka United gara-gara pemain siapa? Terus legenda sepanjang masa menurut lu siapa? PR. Dulu tuh sukanya sama David Beckham. Beckham? Yes. Okay. Jadi dulu tuh bokap itu selalu bangunin subuh. Lu berarti suka United di tahun 90-an ya? Ya, tahun 90-an. Jadi bokap tuh selalu bangunin untuk nonton Liga Champions. Itu ya gara-gara si David Beckham ini. Jadi bangunin di Liga Champions buat nonton si David Beckham. Oh, bokap ya, juga United dulu? Bokap United? Yes, betul. Bokap juga United. Bukan Newcastle kan? Bukan Newcastle United kan? Bukan. Iya. Dan akhirnya sedih juga ketika Beckham harus cabut ke Real Madrid. Itu sih. Tapi ya udah
dan pemain MU yang gue follow di Instagram itu cuma David Beckham doang. Yang lain nggak ada. Serius lo? Serius. Cuma David Beckham. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo nggak ada yang di follow. Cuma David Beckham. Nggak tahu itu keren aja gitu. Sebagai pemain bola ketika ngelihat Beckham tuh keren. Terus kita jadi kayak, wah cita-cita kita mau jadi pemain bola seperti David Beckham. Gitu. Itu pertama lu suka The Red Devils gara-gara Beckham berarti. Oke. Terus pemain legend sepanjang masa menurut lu siapa? David Beckham juga. David Beckham. Kayak Ronaldo juga masih belum itu David Beckham sih masih. Beckham ya. Karena ya itu mungkin ya itu yang bikin United besar juga. Karena David Beckham juga dan tendangan bebasnya yang aduh itu kayaknya 90% pasti masuk. Oke, kalau dari Adiani beda jawaban nih pasti nih gue tahu. Oke. Kayaknya dong, pasti dong. Siapa di? Kalau gua Steve Bruce ya, pemain yang membuat gua suka United banget. Steve Bruce influential di pertahanan, menjadi leader yang luar biasa, organizer yang apik, dan golnya menghadapi Sheffield Wednesday di Old Trafford dengan 2 golnya itu membuat United juara. Itu momen yang sampai sekarang pun gue masih merinding mengingat apa yang dilakukan oleh Steve Bruce buat United ya. Dan menurut gue ya sangat istimewa, dia tidak pernah juga dilirik oleh England, namun di United tidak tergantikan menurut gue. Dan sebagai pelatih sayangnya kurang bersinar ya. Kenapa? Ya, Steve Bruce sebagai pelatih tidak bersinar seperti dia ketika dia bermain. Iya, belum menemukan tim yang ideal buat dirinya. Di Newcastle juga sulit lah. Jadi legend menurut lo Steve Bruce ya? Pemain favorit gue tadi yang lo bilang apa? Membuat gue suka United ya Steve Bruce awalnya. Oke. Kalau legend sepanjang masa? Sepanjang masa George Best. Oke. Wow. Ya itu banyak yang mengatakan the real number 7 ya. Gue suka United dari om gue, dan om gue dari awal gue kecil umur 3-4 tahun hanya bisa bicara tentang Georgie Best. Dan ini terekam di otak gue, dan gue akhirnya juga bisa melihat klip-klip penampilannya, dan emang gue bahkan bisa bilang left winger terbaik sepanjang masa, mengalahkan bahkan Johan Cruyff sekalipun. Yes. Oke. Gue mau coba bertanya kepada kalian, kalau kalian bisa memilih 3 terbaik untuk United ya, dalam arti seorang fans, 3 pemain ini. Robin van Persie, Cristiano Ronaldo, atau Wayne Rooney yang lu pilih, yang paling berjasa untuk United? Oke. Van Persie, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney. Gue pilih Wayne Rooney. Kenapa lo pilih Wayne Rooney? Karena dia tuh dulu tuh memang kan si bengal kan, dulu terkenal si bengal. Tapi akhirnya dulu feelingnya Rooney itu nggak akan lama di United. Tapi ternyata dia improve dan dia akhirnya bisa lebih wise juga, dan akhirnya jadi kapten di United, dan itu lebih baik daripada 2 pemain itu. Gitu. Dan ya gol-golnya juga cukup keren-keren juga waktu lawan City, waktu lawan Newcastle juga. Itu. Jadi lu pilih Wayne Rooney ya? Wayne Rooney, yes. 3 pemain depan. 3 pemain itu, yap. Oke. Kalau Adiani, apakah ada... Apa ya, gue akan memilih Wayne Rooney juga. Oke. Di antara Van Persie atau Cristiano Ronaldo. Kenapa? Ya, Rooney di sepanjang karirnya bersama United adalah pemain yang bisa menggambarkan bagaimana United di era Ferguson juga ya, dengan dia bermain, all out-nya dia bermain, bola-bola lost cause yang dia kejar, tidak hanya gol-golnya, namun yang terpenting adalah bagaimana dia juga track back, bagaimana dia juga sliding challenge di pertahanan, dan dia memiliki tipikal pribadi yang menurut gue menggambarkan United dan Ferguson gitu, selalu fight, siapapun lawannya adalah dianggap sama, dan ini hanya ada di beberapa pemain seperti Steve Bruce, Roy Keane, Paul Ince, yang memiliki tipikal seperti ini. Dan ini adalah pemain yang dirindukan oleh United sekarang ya, seorang leader yang bisa vokal, yang juga di backup dengan penampilan yang selalu konsisten. Rooney ini sangat jarang tampil di bawah 7 ke atas, itu adalah penampilan Rooney yang selalu bisa diandalkan oleh Sir Alex gitu kan. Dan sangat dirindukan pemain seperti Rooney, dan sampai sekarang belum ada yang bisa lagi ya menjadi peran seperti Keane, Ince, Bruce, Vida, Rio di squad United yang memang masih miskin leader di sana. Terus menurut lo apa sebetulnya United pasca Fergie? Apakah
lebih bagus? Sudah semakin bagus atau masih jauh dari keinginan fans? United setelah Ferguson keluar ya 2 langkah maju, 3 langkah mundur. Itu selalu terjadi. Wow. -1. Ada perbaikan misalnya di beberapa laga Eropa, kemudian juga ada penampilan yang baik dari beberapa pemain, namun di 2 hari kemudian ketika berlaga di di Premier League turun lagi, inkonsisten dan terus saja ini berulang terjadi. Gue sih berpikir masalahnya tidak hanya ada di squad dan juga di pelatih, namun di front office ini menjadi kendala yang tentunya ya kembali gue bilang ya selama Glazer dan Woodward di sana kita sebagai fans United hanya bisa nerima ya dengan apa yang disajikan sekarang karena ya semuanya masih belum ideal. Woodward, Glazers jadi masalah besar justru buat United. Siapapun pelatihnya maupun Allegri maupun Pochettino pun akan mengalami hal yang sama kan? Hal yang sama karena ya target transfer tidak akan tercapai dengan ideal. Hanya pemain hanya sebagai daging yang dimanfaatkan oleh mereka untuk mendapatkan uang dan ya akan seperti itu saja. Owner dari Amerika semuanya rata-rata seperti itulah. Oke, dari R? Ya kalau United sejauh ini sebenarnya di era Jose Mourinho yang lebih baik daripada sebelumnya Van Gaal dan Moyes dan harusnya sih diberi waktu sebenarnya Jose Mourinho untuk lebih lama di United. Cuma ya balik lagi semua ke ya Woodward dan Glazer itu yang nggak tahu bisa langsung memecat Jose Mourinho dan mengganti Ole. Baru gitu. Sebenarnya satu trofi ya. Itu trofi yang belum pernah ada. Iya itu. Dan akhirnya ke Ole pun ada harapan juga ketika di Ole karena waktu itu pas menggantikan Jose Mourinho menang terus tapi ya balik lagi semua juga tidak ada lebih baik lagi daripada Jose Mourinho ya, setelah Sir Alex Ferguson itu sih. Oke, harapan lo untuk Manchester United mengenai musim ini dan juga di Eropa apa dan juga mungkin lo bermimpi bahwa ada transfer Januari yang bisa saja masuk yang mengejutkan. Harapan gue di United di Premier League terutama bisa finish gue sih akan berharap akan sama ya finish di peringkat ketiga seperti musim lalu. Sedangkan di Champions League gue setuju tadi dengan Erlangga tadi menuju semifinal adalah target yang masuk akal. Sedangkan untuk Januari transfer window belum ada pemain lain nampaknya yang dibidik oleh United kecuali Jadon Sancho dan ini terus saja akan menjadi saga yang berpanjangan dan menurut gue nggak penting. Dayot Upamecano katanya bisa desain di Januari cuman gue nggak terlalu yakin juga karena tim Leipzig sendiri sudah combang-camping dengan transfer window 2 kemarin ya yang membuat timnya pun tidak ideal menuju musim ini gitu. Jadi gue melihat Upamecano target yang masuk akal di musim depan. Sedangkan untuk Januari ya mungkin Sancho menjadi pemain yang terus diburu ya walaupun wages dan juga nilai transfernya tidak masuk akal dan dia juga bukan pemain yang dibutuhkan secara genting oleh United. Yes, setuju. Kalaupun dia diambil Januari sih bego aja sih. Woodward sih. Buat apa gitu. Nggak penting banget. Kalau mau center back lah. Push untuk center back gitu siapa. Iya, center back ya ada Tarkowski, ada banyak target yang di Premier League yang nggak usah jauh-jauh gitu yang bisa diambil. Yes. Kalau RR? Kalau harapannya buat United harusnya sih di masa transisi selama 7 tahun harusnya sudah lebih baik ya. Cuma ya mungkin akan lebih lama lagi kayaknya. Mudah-mudahan sih nggak akan lama sih kayaknya tapi lama juga untuk bisa meraih gelar IPL kan yang ke-21. Terus kan di bulan Januari pun karena yang United Liverpool 20 sama tahun ini jadi sama kan. Oh iya. Bulan 19 ya. Oh 20 ya. Kalau dia menang lagi. Oke. Tapi kayaknya enggak sih. Kan nanti ulang lagi 30 tahun lagi. Yes. Betul. Iya kan karena sudah dikutuk 30 tahun sekali juaranya. Nah, terus kalau kan di Januari juga United juga beli Amatrore ya dari wonderkid yang di Atlanta kan yang lagi dipinjemin. Januari dia ke United. Cuma pasti butuh waktu juga untuk masuk ke tim utama kan. Iya. Kalau untuk ya itu balik lagi kalau center back sih sebenarnya Varane juga cukup bagus untuk sebagai tandemnya si Maguire. Itu sih. Harapannya ya mudah-mudahan
MU segera balik lagi ke masa kejayaannya seperti dulu lagi aja. Okay. Jangan lama gini, capek banget. Kayak nonton tuh deg-degan. Ya, ini gue udah mau nutup dulu tapi kalau nonton MU pasti gue udah mau nutup, tapi gue masih kepengen nanya satu hal ke kalian nih. Lo lebih baik kalah lawan dari Liverpool atau kalah dari City? Oh, Liverpool atau City? Kalah dari Liverpool atau City? Dari City. Okay. Mending kalah dari City. Iya. Oke. Serius? Kalau Liverpool nggak ada alasan. Liverpool adalah, ya gue melihat pesaing United sebenarnya bukan hanya Liverpool ya. Pesaing utama United adalah Arsenal menurut gue. City adalah City yang nggak perlu dianggap terlalu serius lah. Oke. Biarlah City bersaing dengan Liverpool yang katanya ada persaingan di sana kan. Oke. Oke. Lebih memilih lihat MU kalah dari Liverpool atau sama City? Nah. Lebih sakit kalau ngeliat kalah sih dari Liverpool. Kalau City ya masih tim baru lah, bukan jadi pesaing kan? Ya itu sih. Oke, jadi jawabannya sama ya. Nggak penting juga. By the way, thank you ya. Ini sangat menarik sekali bagaimana fans United pun pasti ada pro dan kontra dengan kalian. Tapi sebagai fans tentunya lebih banyak pro-nya. Karena apa yang kalian katakan juga menurut gue masuk akal. Dan ini suara fans. Nanti jangan bosan-bosan ya kalau gue undang lagi untuk ngobrol-ngobrol di Tes Blue TV. Adiani, thank you banget ya bro. Sukses buat lo. Bro, thanks. Sukses banget buat karir juga ya. Nanti gue pasti akan sering telepon nanti. Kode aja. Siap. Salam buat teman-teman UI ya. Siap. Semakin besar, semakin menjadi jaya. Dan juga tempat berkumpulnya komunitas yang sama. Oke. Nanti kita posting juga di Instagramnya United Indonesia. Siap bro. Siap. Thank you. Siap. Guys, itulah bagaimana perbincangan gue dengan Erlangga dan juga dengan Adiani, dua fans dari Manchester United yang satu bilang Pogba out, yang mereka juga bilang Pogba out, tapi ada yang bilang Ole stay, Ole out. Itu adalah sebuah dinamika dalam sebuah mencintai seseorang atau sebuah tim. Jadi kita harus hargai, tapi yang pasti mereka juga yakin bahwa United akan kembali ke fitrahnya, yaitu masuk 4 besar dari Premier League. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Itulah akhir dari komentator dadakan kali ini. Kita ketemu lagi di topik-topik lainnya. Bye!